Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang cara melakukan controlling pada proyek. Sebelum kita mulai, kita siapkan dulu tabel yang berisi progres, ya. Nah, apa saja isinya, kita bisa masuk bagian sini, klik kanan, kemudian klik namanya insert, pilih yang bobot dulu ya. Oke, seperti biasa kalau muncul error, solusinya masuk ke bagian project, kemudian pilih calculate project. Kemudian kalau sudah, kolom yang kita siapkan selanjutnya itu ada beberapa variasi, harus kita buat sendiri dengan masuk bagian custom field. Nah, di custom field ini kita pilih pada bagian kolom number. Ya, kolom number. Nah, tujuan dari progress report ini adalah untuk memberitahu kita bobot-bobot yang sudah dicapai di proyek dan juga bobot yang harusnya direncanakan berapa persen. Nah, di bagian number nomor 3 ini silakan diklik kemudian di rename. Kita beri nama progress periode lalu. Oke. Periode ini bisa berupa minggu atau satuan bulan. Progres periode lalu. Kemudian nomor 4, kita kasih nama progres periode ini. Kemudian yang nomor 5, kita rename, kita beri nama progres periode progres sampai periode ini. Nah, kemudian yang nomor 6 saya rename dan beri nama progres rencana. Kemudian nomor 7 kita beri nama deviasi. Oke, silakan saya beri waktu untuk menuliskan semua nomor ini. Progres periode lalu, periode ini, sampai periode ini, progres rencana, kemudian deviasi. Oke, tadi ini. Nah, di bagian ini kita mulai dulu. Progres sampai periode ini, itu kita kasih roll up, semuanya ya. Semuanya kita kasih roll up ke sum. Jadi yang progres periode lalu, kita pilih roll up-nya sum. Kemudian periode ini juga sum. Ini juga sum. Progres rencana juga sum. Deviasi juga sum. Nah, kalau sudah, kita masuk pada bagian number 5 ya, nomor 5 di sini. Progres sampai periode ini. Progres sampai periode ini itu ada formulanya, yaitu klik di bagian formula ini, selanjutnya klik bagian insert field, pilih namanya cost. Nah, di situ pilih yang namanya BCWP. BCWP. Budget Cost Work Performed.
Kemudian kalau sudah mendapatkan BJWP, dibagi dengan nilai RAB yang ada di kontraknya. Aduh, RAB-nya berapa ya? Saya copy dulu ya. Saya copy dari view papers yang cost saja. Ya, Ctrl C, kemudian saya masukkan custom field. Ini formula pada periode sampai periode ini. Insert yang BJWP dibagi total cost. Ini dihapus. Kemudian dikali 100. Baik, ini adalah yang nomor 5. BJWP dibagi angka ini 68904.800 dikali 100. Kalau sudah diklik OK, langkah selanjutnya yang progres periode ini itu diklik formula. Oke. Nah, jadi bedanya periode ini sampai progres periode lalu itu berarti progres minggu kemarin ya. Misalnya sudah 50%. Kemudian kalau progres periode ini itu cuma minggu ini aja. Misal dari Senin sampai Sabtu sudah berprogres 10%. Sedangkan minggu periode lalu itu 50%. Nah, sementara progres sampai periode ini itu adalah penjumlahan dari periode lalu dan periode ini. Sehingga periode sampai periode ini hasilnya harusnya 60%. Nah, itu maksudnya. Bedanya itu ya. Nah, khusus untuk progress periode ini, kita menggunakan rumus insert, pilih namanya cost, pilih custom cost. Sorry. Pilih number ya. Sorry. Pilih number, custom number. Nah, pilih yang progress sampai periode ini ya, nomor 5, dikurangi dengan nomor 3. Nah, progress periode lalu. Nah, gitu tuh ya. Progress sampai periode ini kalau dikurangi dengan progress periode lalu, otomatis hasilnya adalah progress periode ini. Oke. Nah, sementara yang nomor 3 ini nggak usah pakai rumus. Ini nanti setiap periode tertentu diisi secara manual. Kemudian masuk ke bagian progres rencana. Oke. Oh, tadi kok roll up-nya masih zoom ya? Oke. Progres rencana. Progres rencana itu formulanya diklik, pilih namanya BCWS. Ya. Field, pilih cost, pilih namanya BCWS. Dibagi biaya kita tadi, Ctrl V lagi, soalnya masih kesimpan ya Ctrl V-nya kita di clipboard. Kemudian dikali 100. Ini 100%, cuman MS Project nggak bisa menggunakan persen, sehingga kita angkanya 100 saja. Kalau sudah, diklik OK. Kemudian yang terakhir yaitu deviasi. Deviasi itu roll up-nya kita pilih yang summary, kemudian formulanya kita pakai pengurangan. Ya. Custom number. Nah, pengurangan dari progres rencana, progres sampai periode ini dikurangi progres rencana.
Jadi kalau progres periode ini lebih kecil daripada progres periode lalu atau rencana, maksud saya. Jadi kalau misalnya progres sampai periode ini itu lebih kecil daripada progres rencana, otomatis deviasinya minus, terlambat proyeknya. Tapi kalau dia itu plus, karena angka ini lebih besar daripada progres rencana, berarti proyek kita akan lebih cepat. Klik OK, kemudian OK. Oke, masuk ke entry dulu. Oke. Kalau sudah selesai mempersiapkan semua tampilan ini, klik OK, kembali ke tampilan entry. Di sini kita insertkan semua kolom baru yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, progress nomor 3, periode lalu. Kemudian yang kedua, insert lagi, klik progress nomor 4, periode ini. Kemudian di sini juga kita klik insert progress nomor 5, progress periode ini. Ini saya expand biar kelihatan. Yang ini insert progress rencana. Yang terakhir insert progress sorry. Rencana udah deviasi. Nah, sementara yang lain boleh di hide dulu kolomnya. Kolomnya di hide. Kemudian seperti biasa, Anda klik tables, kemudian pilih save it as new table, ya. Kasih nama progress, dan klik OK. Progress, kemudian klik OK, maka akan muncul judul baru di custom ini namanya progress. Nah, sementara bagian entry, kita klik lagi, kemudian pilih namanya reset to default, supaya kembali ke tampilan awal. Nah, di sini kita progress sudah ada ya. Nah, ini progress. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya kita mulai bisa mengupdate kondisi proyek kita dengan cara masuk pada bagian tables, pilih namanya tracking. Ya. Oke, saya jelaskan dulu apa itu tracking. Tracking ini adalah suatu tabel berisi kumpulan-kumpulan tabel yang berfungsi untuk melaksanakan tracking atau melihat kondisi real di lapangan. Ya. Jadi di sini akan ada kolom actual start, actual finish yang menunjukkan kapan dia realisasi lapangannya itu dimulai, kemudian realisasi lapangan itu dia finishnya berapa persen. Kemudian udah berapa persen komplitnya berdasarkan durasi. Jadi, kalau ini ya. Jadi ini lihat ada rumusnya, actual duration itu dibagi durasi. Sehingga ketemu persen komplitnya bukan bobot pekerjaan ya, tapi adalah persentase dari seluruh durasi yang dikerjakan. Misalkan durasi rencananya itu 5 hari, kemudian dia selesai 1 hari, maka dia selesainya 20%. 20% dari durasi, bukan bobot yang sudah terselesaikan ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian actual duration ini yang sudah dilewati beberapa hari, remaining itu sisa hari ya. Ini actual cost, actual work, actual yang biaya yang keluar. Oke. Sekarang kita bisa mulai dengan cara klik pada bagian project, pilih project information. Ya. Klik project information. Nah, sekarang
Pelaporan dari MS Project itu dalam satuan minggu, yang artinya jika proyek kita dimulai tanggal 1, berarti nantinya progresnya akan dicapai atau dilaporkan pada tanggal 7. Sehingga pada kasus ini, current date harus kita ganti dulu menjadi tanggal 7 Oktober. Misalkan ya, 7 Oktober. Status date-nya juga 7 Oktober. Oke. Oke. Nah, tiap kontraktor itu beda-beda. Ya. Mereka mau melaporkan progresnya itu per hari apa, atau take off-nya itu di tanggal berapa. Bukan maksud saya, setiap hari apa maksud saya. Misalkan setiap hari Jumat, kita itu ada rapat dengan owner, sehingga seluruh laporan pekerjaan itu berhenti di hari Kamis. Nah, misalnya gitu. Jadi kita akan menentukan tanggal current date-nya itu tanggal 7, karena dia itu hari Kamis, status date-nya juga sama di hari Kamis. Bisa dipahami ya. Nah, ini asumsi bahwa proyek kita sudah selesai berjalan selama 1 minggu di tanggal 7. Sehingga kita klik OK, maka garis hijau itu akan berpindah ke sisi yang sebelah sini, yang nomor 7 ini. Oke. Nah, ini menandakan bahwa status date atau saat ini kita berada di tanggal ini. Nah, tujuan kita apa? Garis yang ada warna hijau ini itu akan membagi dua sisi kiri dan sisi kanan. Di mana sisi kiri itu adalah pekerjaan yang harusnya sudah selesai dengan melihat rencana proyek, sementara pekerjaan yang sebelah kanan itu adalah pekerjaan yang seharusnya belum dilaksanakan karena dia belum, itu masih besok, istilahnya kayak gitu. Nah, berarti setiap kita membuat current date seperti ini, pastikan seluruh grafik yang berada di sisi kiri itu kita update kondisi realnya bagaimana. Sama juga kalau misalnya nanti di sebelah kanan ini ada pekerjaan yang harusnya belum dikerjakan, tahu-tahu sudah mulai dicicil dikerjakan di sini, juga harus kita mulai update kondisinya. Oke, paham ya? Nah, sebagai contoh, ada pekerjaan pembersihan. Ya. Pembersihan itu rencananya tanggal 1 selesai. Ya. Nah, gimana cara update-nya? Kita klik pada bagian kolom pelaksanaan yang sudah kita buat kemarin, kemudian pilih namanya update task. Ya. Nah, ada dua cara mengisinya. Mengisinya di update task atau mengisinya langsung di kolom ini. Nah, cara pertama misalnya lewat update task. Ya. Kita isikan di situ persen complete-nya berapa. Ya. Misalnya 100%. Kemudian startnya kapan? Nah, ini adalah kolom yang berisi aktual, realisasinya kapan, finishnya kapan. Kalau ini current itu adalah rencananya. Nah, jadi kita update. Nah, karena dia itu berjalan sesuai rencana, misalkan kita klik pada bagian tanggal ini, tanggal 1, komplitnya 100%, kita klik OK saja. Nah, maka dia otomatis berubah warnanya. Yang awalnya warnanya ini merah, dia berubah menjadi putih dalamnya, dan ada tulisan 100%, yang artinya pekerjaan ini sudah terselesaikan. Oke, bisa dipahami ya. Oke, saya ulangi. Ada cara kedua. Ya, itu tadi adalah cara pertama dalam mengupdate kondisi proyek melalui tools update task. Ada lagi cara yang cepat, itu lewat mark on track. Ya. Mark on track itu adalah tandai sesuai rencana, bahasa Indonesianya ya, sesuai yang sudah kita kunci. Kalau ini kita klik langsung, oke, nah dia otomatis selesai 100%. Oke, jadi bisa dengan update task, bisa dengan mark on track. Dan yang ketiga, ada juga caranya langsung isi di bagian ini. Ya, actual start-nya di sini kita klik tanggal 1, kemudian persen complete-nya kita klik 100. Nah, ini juga bisa. Nah,
Jadi tools mengisinya ada banyak. Update task, smart contract, atau kita isi langsung di sini. Oke, itu ya. Itu cara pertama. Kalau realisasinya sesuai dengan rencana. Kemudian, yang kedua, di bagian Bauplang. Oke. Bauplang, misalkan berjalan sesuai rencana juga. Ya. Karena masih awal-awal proyek ya. Masih awal-awal, oke, berjalan sesuai rencana. Kita klik Smart Contract, misalnya. Sehingga warnanya menjadi putih, ininya berubah tetap ya. Ini tetap, yang bawahnya. Nah, kalau posisinya seperti ini, berarti dia itu berjalan sesuai rencana. Baseline-nya di atas, realisasinya di bawah. Nah, kemudian gudang bahan. Ini kasusnya terlambat nih. Hingga saat saya melaporkan proyek ini di tanggal 7, gudang bahan ternyata belum dikerjakan. Nah, bagaimana kalau belum dikerjakan? Kita klik pada bagian gudang bahan di sini ya, kita klik angkanya, pilih kolom kedua yaitu reschedule work. Maka dia akan berpindah ke sebelah kanan dari tanggal 7. Yang artinya apa? Dia ditunda. Dia belum tahu kapan mulainya dan kapan selesainya. Sehingga progresnya masih 0. Sementara kita bisa lihat baseline-nya tetap, sementara rencana pelaksanaannya berpindah ke sebelah kanan. Nah, setiap kita periode itu, kalau kita update terus, ya, dia reschedule, nanti lama-lama dia akan pindah ke kanan terus. Ya, pindah ke kanan terus. Nah, jadi seperti itu kasusnya. Nah, terus dari 3 item ini sudah kita update ya, karena dia ada di sebelah kirinya kolom warna hijau. Nah, bagaimana kalau yang warna ini, yaitu kolom fondasi, dia ini kritis ya, warnanya merah, ingat. Kemudian ternyata dia terlambat. Nah, bagaimana cara update kalau dia telat? Nah, kalau mau update cara dia telat, yang pertama kita lakukan adalah klik pada bagian update task. Ya. Kemudian kita cari tanggal mulainya kapan. Misal, harusnya tanggal 3 dimulai. Terus dia terlambat 1 hari, yaitu tanggal 4. Maka tanggal 4 kita klik, kemudian kita klik OK. Ya. Nah, dia mundur tuh. Nah, mulainya tanggal 4. Sehingga sudah berbeda dari rencana. Nah, yang terjadi kemudian terlambat, tapi sisanya berjalan sesuai rencana. Ya. Berarti sisanya adalah kita, kemudian kita klik Mark on Track. Ya. Startnya mundur dulu, kemudian dia berjalan sesuai rencana. Nah, ini ya, 4 hari. Ya, jadi dia selesai di tanggal 7, pas sekali di saat saya melaporkan progress report saya. Nah, itu ya. Nah, yang terjadi akhirnya pekerjaan ini kritis dan selesainya hari ini saat saya melaporkan di sore hari ini ya. Nah, sehingga pekerjaan yang lain seperti urutan pasir dan astamping belum bisa dikerjakan hari ini. Ya. Harusnya kan ini udah mulai dikerjain tuh di tanggal 7, tapi karena dia ini menunggu kalian fondasi, akhirnya ditunda besok. Oke. Nah, sampai sejauh ini kita bisa cek kondisi proyek kita dengan cara klik bagian view dan pilih progress. Di sini sudah terlihat ya, berapa persen progress yang sudah kita laksanakan. Nah, dari hasil kalkulasi kondisi real proyek di lapangan tadi, bisa dikatakan bahwa sampai minggu ini, ya, minggu ke-7 ini, progres yang tercapai sudah selesai 10,18%. Sementara harusnya kalau di tanggal 7 ini kita update, itu harusnya selesainya 16,05. Sehingga deviasinya adalah minus 5,87. Ini terlambat atau lebih cepat kalau deviasinya minus?
terlambat. Betul ya. Nah, jadi progres rencana ini angkanya akan berubah-ubah setiap minggu. Contoh nih ya, kalau saya masuk ke bagian project information, kemudian current date-nya saya ganti misalnya tanggal 8 lah ya, 8 misalnya. Nah, dia akan naik lagi terus. Ya. Tiap hari itu kan sudah ada progres-progres yang nantinya akan terakumulasi kalau dikerjakan. Nah, dia akan terus bertambah. Angka ini akan terus berubah. Ya. Sementara angka ini harus kita update dengan cara tadi. Oke, jadi ini saya kembalikan ke tanggal 7, ini saya kembalikan ke tanggal 7. Saya klik OK. Oke, langkah selanjutnya, jika kita sudah mengupdate kondisi real proyek, kita bisa klik pada bagian view tadi, pilih tables, pilih yang progress. Angka ini kita bisa copy ya. Kita copy di sini, mulai task name, bobot sampai deviasi, kita Ctrl C, kita pindahkan ke Excel. Nah, Excel yang sudah saya beri itu silakan dibuka pada bagian kolom sheet-nya. Kita kasih nama rename M1 misalnya. M1 boleh, week 1 boleh, minggu pertama. Mungkin saya Ctrl V di sini. Nah, ini saya rapikan. Saya klik ini, pilih format auto fit row, auto fit white. Nah, udah. Nah, di sini sudah tertera nama-nama itemnya. Mau diganti fontnya juga bisa. Times New Roman misalnya. Times New Roman, kita ganti ukurannya bold, gedein ukurannya ya. Terserah kalau ini mah rata tengah ya. Nah, di sini proyek kita sudah terlihat ya. Dua angka ini adalah dua angka utama ya diperlukan oleh kontraktor untuk dilaporkan ke owner. Ya. Yang owner ingin tahu sebenarnya adalah saya itu harusnya rencananya berapa persen, terus realisasinya berapa persen. Nah, itu yang diinginkan ketahui oleh owner dan juga konsultan biasanya. Progres inilah yang ingin diketahui. Supaya apa? Rapat setiap minggu terus menunjukkan deviasi ini itu akan menjadi peringatan atau early warning buat kontraktor bahwa ada sesuatu yang terlambat nih. Ya. Sehingga kalau dia tahu kondisinya dia itu minus 5% lah ya. Nah, maka besok atau di hari apa ya Senin atau apa, mereka sudah bisa eksekusi tuh. Dia ini progresnya lagi minus, saya harus kejar. Nah, kejarnya gimana? Ya boleh dengan cara ngelembur, boleh dengan cara ini ya. Intinya pekerjaan-pekerjaan yang apa itu progresnya tertinggal, dia harus segera eksekusi, terutama pada pekerjaan kritis. Ini namanya M1. Nah, kalau sudah M1, ya, file ini kita simpen, ya, save as. Maksud saya, save as. Kemudian ini saya bikin folder khusus aja. Oke. Nah, di sini saya simpan dan file lainnya saya ganti menjadi minggu 1. Nah, jadi seperti itu. Nanti setiap minggu kita akan punya file MS Project yang kita simpan dan tidak kita utek-utek dulu. Ya, kita biarkan. Nah, setelah save as, ini akan menjadi minggu 1. Nah, kemudian kita kita update kondisi proyek ini, atau kita bisa save as lagi ya.
Shift as lagi di controlling tadi. Kita kasih nama ini menjadi minggu 2. Ya. Kita simpan menjadi minggu kedua. Nah, lihat, sekarang sudah berubah menjadi minggu kedua. Di minggu kedua ini, kita mengulangi langkah yang sama seperti minggu pertama, tapi bedanya, kita harus mengcopy dulu angka yang ada di progres rencana ini, progres sampai periode ini, 10,18 ini. Kita Ctrl C, kemudian masuk ke progres periode ini. Kemudian kita Ctrl V. Ctrl V. Nah, selanjutnya di progres periode ini, itu kita masuk pada bagian project information. Nah, kita laporkan. Misalkan sekarang sudah di minggu kedua, di tanggal 14. Maka current date-nya diganti 14, status date-nya juga tanggal 14. Ya, klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa garis yang warna hijau telah bergeser ke sebelah kanan, di mana tanggal 14 itu di ini ya, apa itu namanya, berpindah. Sehingga pekerjaan di kiri ini harus semuanya diupdate lagi, yang kanan juga sama. Kalau ada pekerjaan yang di sebelah kanan tapi dia sudah mulai dikerjakan di sebelum tanggal 14, kita juga update. Nah, lihat yang terjadi. Progres rencananya naik, ya, harusnya di minggu 14 itu 42%. Progres periode ini masih sama seperti yang lalu karena kita belum mengupdate kondisi lapangan yang ini. Nah, misalkan gudang bahan di minggu ini akhirnya selesai juga. Ya. Kemudian kita klik pada bagian view, pilih yang namanya tables, pilih tracking. Ya. Gudang bahan ternyata selesai. Ya. Misalnya selesainya dia dimulai tanggal 8 misalnya. Karena di minggu lalu sampai tanggal 7 belum dikerjakan. Jadi di minggu 8 ini saya mulai update, oh tanggal 8 udah mulai dikerjakan tuh. Kemudian selesainya berapa hari? Misalnya rencananya itu 3 hari. Tapi realisasi di lapangan itu 4 hari. Ya, kita klik di actual duration ini, atau di kolom pelaksanaan kita tadi, yang namanya update task juga bisa. Ya, sama aja ini. Kita klik di sini, aktualnya 4 hari, kemudian selesai 100%. Nah, sehingga gudang bahan ini nilainya 3 juta. Walaupun dia molor 4 hari, tapi karena di kontrak itu nilai pekerjaannya 3 juta, ya, maka dia terserapnya ya 3 juta. Paham ya sampai sini ya? Jadi mau harinya 5, 7 ya. Di sini kita owner itu nggak peduli. Yang pasti kalau kamu selesaikan item itu, berapapun harinya, duitnya tetap sama. 3 juta. Nah, kemudian di kasus yang ini, urukan pasir bawah fondasi harusnya, kalau telat ini harusnya tanggal 8, harusnya tanggal 7. Kalau baseline-nya itu tanggal 7, tapi karena dia terpengaruh pekerjaan sebelumnya yang terlambat, dia harusnya dimulai tanggal 8. Nah, misalkan tanggal 8 ini dia masih telat juga, ya. Ya kita update lagi. Update lagi telatnya kapan? Misalnya tanggal 9 baru mulai. Di tanggal 9 kita isi. Kemudian ketika dia terlambat, selesainya berapa hari tuh? Oh, selesainya 2 hari. Klik 2 hari. Nah, selesai 100%. Nah, seperti ini ya. Maka dia berubah. Pun sama juga as-stamping. Kalau as-stamping ini di minggu ini selesai, kita klik apa tadi? Masih ingat nggak? Kalau dia selesai sesuai rencana, kita klik apa? Mark on track. Betul.
Nah, kemudian yang ini. Nah, ini ada kasus nih. Oke, ada kasus. Pasangan pondasi batu kali, ini kan kalau kita lihat di sini, kita arahkan kursornya, harusnya mulainya tanggal 11. Ya. Kelihatan ya, 11 Oktober. Misal kita mulai tanggal 11. Ya. 11, oke, tanggal 11. Kemudian, tanggal 11 menuju tanggal 14 itu ada 3 hari, betul ya? Sementara dia itu progresnya adalah 9. Bisa dipahami? Oke, saya sampaikan dulu. Ini sering terjadi di lapangan. Ya. Pondasi batu kali itu volumenya 29,3, 29,7. Ya, 29,7. Sekarang sudah berjalan 3 hari. Menurut Anda semua, kalau 3 hari harusnya bisa mencapai progres berapa persen? Ngitungnya gimana? Maksud saya gini, pekerjaan ini kan tadi harusnya selesai dalam waktu 9 hari. Betul nggak? Ya, harusnya selesai 9 hari. Kalau 3 hari, berarti dia harus selesai berapa banyak volume pekerjaannya? Ada yang paham maksud saya nggak? Sepertiga dari volume. Sepertiga dari volume. Kenapa sepertiga, Mas? 3/9. Nah, betul. 3 dibagi 9, kemudian Dikali volumenya. Dikali volume. Betul. Nih, 9,9 meter kubik. Ya. Rencana di lapangan harusnya menyelesaikan pekerjaan senilai 9,9 meter kubik. Tapi, ya, bisa toh realisasi di lapangan lebih kecil atau lebih tinggi daripada ini kan bisa toh. Contoh, ya, contoh. Misalnya harusnya selesai 9,9, tapi ini rencananya ya. Tapi realisasinya yang selesai hanya 5 meter kubik. Nah, mungkin nggak kayak ini terjadi? Mungkin kan ya? Nah, mungkin bisa lebih tinggi, bisa juga realisasinya lebih tinggi, 12 misalnya. Nah, itu juga mungkin. Ya. Nah, sekarang kita pakai yang ekstrim aja, yang terlambat, 5 meter kubik. Dia sudah benar tanggal mulainya 3 hari, ya, tapi progres yang dicapai telat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini butuh perlakuan khusus ya di sini. Di sini silakan masuk pada bagian view, pilih di kolom details, centang, pilih namanya task usage. Oke, saya geser dulu. Oke ya. Lihat di sini, dia sehari harus mengerjakan 3,33. Atau sama persis dengan yang saya sampaikan tadi, harusnya dia selesai 9,9. Betul ya? Nah, di sini kita tambahkan kolom baru namanya actual work. Ya, actual work. Apakah sudah? Ini ada actual work. Di sini jika kita klik kanan, actual work-nya berapa? Oke. Nah, langkah pertama, ketika dia sudah selesai 3 hari, bentar. Ketika dia selesai 3 hari, langkah pertama adalah klik yang namanya mark on track. Ya, biarkan dia terisi sesuai rencana. Oh, harusnya tadi saya salah. Ini kan harusnya udah 4 hari ya. Harusnya 4 hari tadi. Sorry.
harusnya 13,2. Oke. Harusnya 13,2. Oke. Harusnya nah ini kan kita sampai dengan 14 kan pelaporannya. Nah, actual work-nya 13,2. Harusnya di sini saya insert dulu namanya work aja ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita akan update di sini actual work-nya. Kalau sesuai rencana selesai 4 hari, harusnya duit yang tercapai senilai 10.560.000. Itu setara dengan kita menyelesaikan 13,2 meter kubik. Nah, realisasi di lapangan nggak nyampe 13,2. Cuma tercapai 5 tadi kan. Nah, maka kita update di sini ya. Ya apa caranya supaya ini nanti ketemunya 5. Misal, actual work di tanggal ini 1, kemudian ini 2, ini 1, ini 1. Sorry. Kok berubah semua ya kuncinya. Sebentar. Ya. Ini saya coba dulu 1, 2, 1, 1, 2, 1 misalnya. Ya, ini kubik ya. Nah, lihat nih. Ini yang terjadi. Actualnya sudah 5 meter kubik. Kemudian akhirnya duit yang tercapai hanya senilai 4 juta. Paham ya maksud saya ya? Jadi, kok bisa dapat 4 juta dari mana? Kalau kita ngitung-hitungan pakai Excel, 5 dibagi total volume pekerjaan dikali total biaya, nah itu ketemunya 4 juta. Oke, paham sampai sini semuanya? Mengerti ya? Nah, di situ nanti akan terakumulasi total cost itu menjadi 17 juta. Kalau kita lihat pada tabel, ini saya hilangkan detailnya, saya lihat tabel untuk progress, ya nanti akan terlihat sudah selesai berapa persen. Lihat nih, stamping baru selesai, udah selesai ya. Jadi kalau ada tanda centang itu selesai. Ini pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi minggu lalu belum selesai, sekarang sudah terlaksana 15% dari bobot dia. Rencananya harusnya 22. Nah, itu. Sehingga deviasinya berubah meningkat. Nah, ini meningkat kenapa? Karena tadi ada pekerjaan yang terlambat, kemudian bobot pekerjaan ini tidak sesuai dengan rencana. Maka wajar jika deviasinya semakin tinggi. Nah, setelah itu kita blok bagian sini, Ctrl C lagi, pindahkan ke dalam Excel untuk masuk ke bagian minggu kedua atau M2. Kita paste. Di sini kita ratakan dulu. Nah, di sini ya, angka ini yang menjadi laporan untuk ke lapangan atau progres untuk ke owner. Oke. Jadi, ini adalah laporan untuk minggu kedua ya di tanggal 14. Apa yang membedakan antara MS Project dengan Excel kalau kita membuat progress report? Nah, kalau kita menggunakan Excel, yang selama ini pasti Anda akan sering temui di kontraktor-kontraktor. Jadi nanti jangan kaget ketika Anda kerja di kontraktor, kemudian disuruh membuat progress report, tabelnya sama persis dengan ini, cuman Anda ngisinya manual di Excel. Ya. Nah, yang menjadi kelemahan dari MS Project, maksud saya Excel, mereka tidak bisa spesifik
menunjukkan kepada kita apa efek ketika ada pekerjaan yang terlambat seperti ini. Ya. Atau mereka kan nggak ada tuh di Excel pekerjaan kritis itu yang mana, ya kan? Semuanya kelihatannya sama. Nah, kalau kita di MS Project, kita betul bisa tahu deviasinya minus 7%, tapi kita juga tahu pekerjaan mana yang sedang kritis. Ya. Nah, di sini pekerjaan yang kritis itu bisa membuat kita tahu, kalau kita klik project information ya, pilih statistik, dia itu sudah bisa mengestimasi total keterlambatan yang akan terjadi itu sudah berapa lama nanti. Lihat di sini. Awal perencanaan proyek kita itu selesainya 45 hari. Tapi dengan performa kita yang saat ini, itu sudah bisa mengestimasi keterlambatan hingga tanggal 47. Maksudnya 47 hari. Ya, 47 hari. Itu salah satu manfaatnya. Di mana terdapat varian sehari yang belum terselesaikan sebanyak 2 hari. Nah, itu manfaat pertama dari MS Project. Manfaat kedua dari MS Project, kita bisa tahu harus mempercepat pekerjaan yang mana. Nah, itu ya. Kalau sudah seperti ini ya, fokus seorang manajer proyek itu adalah segera mengejar keterlambatan, terutama pada warna-warna merah ini. Pekerjaan kritis ini yang telat-telat itu, minggu depan ya opo carane harus segera selesai. Ya, kalau bisa lebih cepat daripada rencana yang ada di lapangan. Ya, lihat yang terjadi. Saat ini, karena efek keterlambatan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, seluruh pekerjaan yang harusnya baseline itu ada di sebelah kiri, pindah ke kanan semua. Nah, kalau mau ini semua pindah ke sebelah kiri, supaya nggak terlalu panjang, maka yang kritis yang merah-merah ini harus segera diselesaikan. Ya, misalkan, belum sampai, harusnya kan ini pelaporannya sampai tanggal 21 ya, minggu depannya ya. Yang akan saya lakukan apa nih, sebagai seorang manajer proyek? Tanggal 14 saya sudah laporkan, besok tanggal 15 saya mulai eksekusi. Misalnya. Oke. Misalnya saya mulai eksekusi, misalnya sampai akhirnya nih ya, pekerjaan yang harusnya ini molor sampai tanggal berapa ini? Tanggal 19, saya kebut ini fondasinya. Saya kebut gila-gilaan supaya bisa selesai di tanggal 17 misalnya. Nah, sekarang misalnya di tanggal 17 itu. Ya. Misalnya sekarang tanggal 17. Misalnya sekarang tanggal 17. Nah, di sini ya. Secara rencana ya, harusnya pekerjaan fondasi itu belum selesai melihat performa yang terjadi di minggu lalu. Nah, tapi karena manajernya ini tahu, dia tahu pakai MS Project, terus dia tahu bahwa dia ini kritis, dia akhirnya ngerti harus ngelakuin. Oke, ini langsung dikejar lah, karena ini kritis. Ya. Akhirnya dikejarlah pekerjaan ini dan diupdate sehingga selesai tanggal 17. Nah, coba bantu saya. Bagaimana cara saya menyelesaikan ini di tanggal 17? Saya harus klik apa nih? Klik bagian mana dulu? Klik bagian view ya. Tables, pilih pada bagian tracking. Lihat. Ya. Di sini ada namanya actual finish. Saya selesai di tanggal 17, saya klik finishnya tanggal 17. Nah, 100% ya. Lihat. Dia selesai. Karena keputusan manajemen yang menggunakan Mesh Project, dia tahu ini telat, kemudian dia lembur. Ya, siang malam dia lembur, sehingga tanggal 17 dia selesai. Nah, yang terjadi apa? Seluruh item yang di sebelah kanan, yang rencananya itu nanti akan telat, geser lagi ke kiri, sehingga dia akan mulai berjalan sesuai rencana. Lihat ya. Ini kalau saya tarik ke kanan, nah ini nanti selesainya di tanggal 15. Ya. Lihat, berjalan lagi sesuai rencana lagi. Nah, ini yang membedakan antara project dengan Excel. Excel nggak akan pernah membantu kita untuk tahu harus apain saya ini. Nah, lihat nih. Lihat ya. Secara deviasi akhirnya dia turun sampai minus 0,64.
minusnya di bagian mana? Dia minusnya di bagian pekerjaan ini, urutan tanda kembali dan urutan pasir bawah keramik. Ya memang harusnya dikerjain nih hari ini kan, tanggal 17. Nah tinggal kita update, ini sudah dikerjakan atau belum. Nah kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini?